Halo Youth of Calvary, selamat datang di Yok Online Service 30 Mei 2020. Hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema My Ministry yang akan disampaikan oleh Kak Samuel Prasetyo. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita persiapkan diri untuk menyembah Dia. Selamat beribadah, stay safe and God bless. Hayo teman-teman Yok semuanya, kembali lagi di Youth of Calvary. Saat ini kita mau naikkan satu lagu pujian, Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Nah, sesuai dengan temanya teman-teman, aku mau support teman-teman yang ada di luar sana yang sedang melayani Tuhan. Jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan. Kita mau sama-sama bergandengan tangan untuk mau melayani Tuhan lebih sungguh lagi dan mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau oleh lagu ini bersama-sama ya teman-teman. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semoga lagu ini memberkati teman-teman semuanya. Nah, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan dan kita angkat satu pujian, Kami Datang Penuhi Panggilan-Mu Tuhan. Wow, Jesus. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci.
Berikan kami hati yang terbeban dan penuh ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Teguhkan kami Tuhan, panggilan-Mu bagimu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi hati kami dengan dari kuasa yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Selamat sore teman-teman Youth of Calvary. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu ya. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing dan menikmati ibadah ini ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saat ini kami mau duduk diam, kami mau belajar firman Tuhan. Hidup kami dibaharui setiap hari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus hamba berdoa saat ini untuk teman-teman yang ada di rumah. Biar Tuhan sendiri yang menyingkapkan mata rohani mereka untuk mereka melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang harus mereka lakukan sebagaimana status mereka sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya berterima kasih kembali kepada teman-teman dari Youth of Calvary. Terima kasih Septio dan teman-teman ya sudah memberikan kesempatan saya lagi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya percaya ini adalah fasilitas Tuhan ini adalah fasilitas yang Tuhan kasih juga kepada kita untuk kita bisa mengcover kebutuhan rohani daripada anak-anak Tuhan ya di rumah masing-masing. Dan saya mau cerita. Suatu hari ketika saya ada di sekretariat gereja di ruang pendeta, saya duduk di situ dan ternyata ada tamu datang ke gereja dan saya
diperkenalkan oleh bapak itu. Tiba-tiba rekan saya bicara kepadanya, mengatakan, "Pak, perkenalkan ini Saudara Samuel, asisten pendeta di tempat kami." Terus tahu nggak dia komentarnya apa? Dia komentarnya gini, "Wah, masih muda sekali ya." Saya langsung, maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Kok dia bisa bilang masih muda sekali ya? Cuma ada dua di kepala saya. Yang pertama, muda sekali karena dia muda dan dia masih mau melayani Tuhan. Dia mau rindu melayani Tuhan karena walaupun dia masih muda. Yang kedua, ya masih muda sekali. Ini anak bisa apa gitu pelayanan. Ini anak bisa apa gitu. Melayani jemaat itu bisa apa. Dan dua hal ini yang artinya timbul pastinya kan ya. Terlepas yang ketiga, saya tambahin sedikit. Memang iya saya mengakui. Memang wajah saya terlihat lebih muda daripada usia saya. Saya juga mengakui itu. Dan semua teman-teman juga mengakui itu. Enggak itu bercanda ya. Anyway, saya mau kasih tahu bahwa poinnya adalah ketika kita anak-anak muda mau melayani Tuhan, ya. Seringkali penilaian orang itu menjadi penghambat kita. Seringkali kita nggak siap juga terhadap penilaian yang orang berikan kepada kita. Nah, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah My Ministry. Kita akan belajar bersama-sama, ya. Kita akan belajar bersama-sama mengapa kita anak-anak muda itu harus melayani Tuhan. Oke? Lalu apa penghalangnya? Terus solusinya apa untuk masalah ini, ya kan? Masalahnya apa dan solusinya apa? Nah, sebagai orang Kristen tentunya kita melihat dari sudut pandang Alkitab. Dan kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang diberikan kepada saya ya. Kita akan bacakan bersama-sama. 2 Timotius pasal yang 4, ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Ini ayat firman Tuhan keren banget. Karena apa? Saya suka sekali dengan surat Timotius, baik yang 1 maupun yang 2. Karena secara personal bagi saya, surat Timotius ini betul-betul memberikan encouragement bagi saya untuk saya tetap semangat melayani Tuhan. Terlepas usia saya masih muda. Ya baru 17 tahun lewat dikit lah, kura-kura begitu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar hal-hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita melayani Tuhan. Nah, seringkali kita juga gak pernah pikirkan kenapa kita melayani Tuhan ya. Oh, karena saya dipaksa-paksa sih Kak, ya kan? Mungkin karena orang tua saya juga melayani Tuhan, jadi ya udah saya akhirnya dipaksa-paksa untuk melayani Tuhan. Saya nggak punya pilihan lagi. Padahal dalam hati saya juga saya nggak mau melayani Tuhan Kak, gitu. Atau saya mau melayani Tuhan karena Kak ada doi Kak di gereja Kak, iya kan? Anak muda gitu kan ya. Tujuan ke gereja selain menyembah Tuhan ya kan? Mencintai dia, asik, enggak. Anyway, saya mau kasih tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melayani Tuhan. Apa hal-hal itu? Kita akan lihat dari ayat yang kedua ya. Oh no. Kita lihat dari ayat yang pertama dulu. Jadi yang harus kita ketahui yaitu kenapa kita melayani Tuhan. Nah itu dulu. Kita harus berangkat dari pertanyaan kenapa kita melayani Tuhan.
Jawabannya ada di firman Tuhan. Oke. Di ayat yang pertama, di sini di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ini Paulus lagi kasih pesan kepada Timotius, tapi menarik pesannya ini seperti penekanan, ya. Jadi dibilang nasihat ya nasihat, tetapi itu sebuah keharusan. Keharusan yang harus dijalani oleh Timotius yang usianya masih muda, sama seperti saya pada waktu itu. Sekitar 30 tahun pada waktu itu ya. Jadi ini sebuah pesan, tetapi ini juga ketika ini ditekankan jadinya sebuah perintah. Ya. Pertanyaannya tadi jadi bisa dijawab, kenapa kita melayani Tuhan? Sama seperti Paulus menyatakan kepada Timotius, ini sebuah nasihat yang begitu memiliki penekanan yang sungguh-sungguh, artinya ini juga sebuah perintah. Jadi kenapa kita melayani Tuhan? Karena Tuhan juga merindukan kita melayani Dia. Ini juga perintah yang Tuhan mau kita kerjakan bersama-sama. Anyway, ketika Paulus menasehatkan Timotius untuk memberitakan Injil, melakukan pelayanannya, sebenarnya Paulus itu melihat keteladanan daripada Tuhan Yesus sendiri. Di mana Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang Maha Tinggi, ya kan? Kalau kita belajar dari kitab Markus itu menyatakan pribadi Yesus Kristus sebagai anak Allah yang Maha Kuasa dengan dahsyatnya dia melakukan mujizat. Tetapi di kitab yang sama Tuhan Yesus dinyatakan sebagai hamba yang mau melayani. Sehingga ketika Paulus menyatakan itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dikatakan, saya akan bacakan buat kita semua, 1 Korintus pasal yang 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Artinya ketika Paulus memberikan tugas, nasihat untuk melayani kepada Timotius, sejatinya dia sudah mengikuti keteladanan daripada Tuhan Yesus dulu, yang adalah seorang pelayan Tuhan juga. Ini menarik nih. Sehingga buat kita semua, siapa yang harus kita ikuti keteladanan dalam melayani Tuhan? Siapa? Enggak ada lain selain Paulus, guru agung kita. Keteladanan yang agung bagi kita semua adalah Tuhan Yesus sendiri. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena itu adalah perintah dan nasihat yang Tuhan mau kita lakukan juga. Nasihat dari Paulus, tetapi Tuhan juga mau kita melakukan itu juga. Karena ini tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, saya mau membawa setiap anak-anak muda di Youth of Calvary untuk melihat bagaimana melayani ini adalah sebuah perintah, tetapi ini bukanlah aturan yang sama seperti hukum Taurat yang lainnya. Oke? Kenapa bedanya? Karena kalau aturan yang ditulis dalam hukum Taurat, kamu kalau nggak lakukan, kamu akan kena konsekuensinya. Oke? Nah, bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain, kalau agama-agama yang lain itu mereka hidup di dalam aturan. Mereka hidup di bawah aturan. Mereka mengharuskan segala sesuatunya. Aturan ini, harus itu, harus lakukan ini, lakukan itu. Tetapi di dalam kekristenan sendiri, yang harus kita ketahui, kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah gaya hidup kita dan pengenalan secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Menariknya, kalau kita kenal dengan Tuhan kita, ya kalau misalnya sama aja, kalau kita kenal dengan orang tua kita kenal dengan sahabat kita, apakah teman-teman melakukan atau mendasari hubungan teman-teman itu dengan hukum? Dengan aturan yang kalau gue gak tolong dia, gue akan dapat konsekuensinya? No, itu yang Tuhan Yesus tawarkan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Jadi ketika nasihat ini diberikan, ketika aturan ini diberikan, ingat bahwa ini menuntut respon yang positif dari kita. Jadi sebenarnya Tuhan kasih pilihan, oke, kamu mau melayani, wow, dengan
Artinya Tuhan membuka tangannya juga bagi siapapun yang mau melayani. Tetapi kalau kamu gak mau melayani, ya oke, silahkan saja. Nah, hari ini saya akan mau bawa kita untuk melihat bahwa kenapa kita harus melayani. Kalau kita lihat dari kitab Markus, ya, Markus di pasal terakhir, di pasal 16 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, pergi dan beritakanlah Injil. Oke, itu sebuah perintah. Itu sebuah perintah yang harus kita lakukan juga. Nah, di tengah-tengahnya di pasal yang ke-10, Tuhan Yesus memberikan keteladanan untuk melayani. Coba saya akan bacakan di dalam Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-44 dan 45. Demikianlah firman Tuhan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak Allah juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Guys, Tuhan Yesus aja datang untuk melayani. Jadi siapa kita, siapa saya kalau kita gak mau melayani Tuhan? Siapa Anda? Iya kan? Kalau Tuhan Yesus sendiri aja yang anak Allah, dia melakukan kehendak Bapa dan memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Lalu pertanyaan siapa kita kalau kita gak mau melayani Tuhan? Terus dengan latar belakang yang katanya kamu dan saya adalah orang-orang benar, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Terus kita menganggap ringan penebusan Tuhan dan membiarkan kehidupan kita larut dengan keinginan diri kita sendiri tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, salah satunya hidup di dalam pelayanan ini. Jadi ketika kita melayani Tuhan, kita harus tahu dulu bahwa selain melayani ini adalah sebuah perintah, ini adalah sebuah level daripada kehidupan kekristenan kita. Level yang pertama, saya dulu orang yang tidak percaya dipanggil Tuhan untuk jadi percaya. Ini level yang pertama, dipanggil untuk percaya. Kedua, setelah saya terima Tuhan Yesus jadi orang percaya, saya dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Dipanggil untuk belajar firman Tuhan, terus dibekali dengan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Level yang kedua ini dipanggil jadi murid Tuhan. Nah yang ketiga, kalau udah jadi murid, yang ketiga ini adalah panggilan untuk melayani. Ada 4 yang terakhir, panggilan untuk memuridkan. Setelah kamu jadi murid dan kamu melayani sebagai seorang murid, karena prakteknya di mana kalau kamu jadi murid ya kan? Kan kalau di kelas itu kan kita di sekolah kita belajar teori ya kan. Murid itu pertama kita belajar teori dan kemudian melayani ini adalah bagian dari praktek untuk kita menghidupi apa yang sudah diajarkan. Nah, panggilan keempat ini adalah ketika kita harus memuridkan orang lain lagi. Ya, akhirnya masuk kepada Matius pasal 28 yaitu amanat agung semuanya. Itu bagian dari kehidupan yang memuridkan. Nah, jadi selain perintah kita harus mengerti bahwa ini adalah tahapan kehidupan kekristenan kita di hadapan Tuhan, ya. Kehidupan kekristenan kita di hadapan Tuhan yang melayani. Jangan puas menjadi orang percaya saja, jangan puas menjadi murid Kristus saja, tetapi harus masuk ke level selanjutnya, yaitu melayani. Oke? Melayani ini yang harus kita upgrade kerohanian kita. Karena kenapa? Ketika kita melayani Tuhan, ya, gimana caranya melayani Tuhan? Ya melalui kegerejaan kita, di mana kita berada di gereja lokal kita. Ya, kita pernah bahas tentang gereja lokal. Tuhan tempatkan kita di gereja lokal. Nah, di gereja lokal inilah sebenarnya sarana untuk kita melayani Tuhan. Kan, Kak, tapi kita melayani Tuhan. Nah, itu dia. Jemaat Tuhan itu representasi daripada Allah sendiri. Sehingga ketika kita melakukan pelayanan kita bagi jemaat Tuhan, sebetulnya sejatinya itu sebenarnya kita melakukan untuk Tuhan. Nah, jadi tahu ya kenapa saat ini kita harus melayani Tuhan. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua,
kita akan melihat hal apa yang harus kita perhatikan dalam melayani Tuhan. Yaitu ayat yang kedua di dalam 2 Timotius pasal 4, ayat yang kedua dikatakan gini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, dan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita melayani Tuhan adalah pastikan kita melayani dengan kesetiaan dan kesetiaan di dalam kebenaran. Karena apa? Di sini dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik. Nah, korelasinya apa di dalam kesetiaan? Guys, kesetiaan baru akan terlihat kualitasnya di dalam situasi yang tidak baik. Jadi benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik, beritakanlah firman, tetaplah melayani Tuhan. Artinya Tuhan mau melihat kualitas kesetiaanmu dan aku di dalam melayani Tuhan. Banyak orang yang akhirnya mundur dari pelayanan. Karena apa? Karena mereka belum mencapai level kesetiaan yang Tuhan harapkan. Biasanya kenapa mereka gak setia? Cuma satu, karena kurangnya pengenalan mereka kepada Tuhan. Menariknya kata kesetiaan ini disejajarkan dengan kata percaya di dalam bahasa aslinya. Jadi ketika Anda setia, sebenarnya Anda sedang percaya kepadanya. Sebaliknya juga ketika Anda percaya berarti Anda akan setia kepadanya. Tetapi kesetiaan dan kepercayaan ini akan muncul karena pengenalan kepada pribadi yang kita berikan kesetiaan kita kepadanya. Jadi kalau kita gak bisa setia, kalau kita gak bisa percaya, jangan-jangan kita gak kenal nih siapa yang kita layani. Menariknya, di dalam waktu yang sama 3,5 tahun murid-murid Tuhan melayani Tuhan. Tapi ada juga yang akhirnya mengkhianati Tuhan ya. Itu artinya apa? Artinya ritual, persekutuan secara general sama sekali tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Karena setiap kita bisa aja berkamuflase. Biar dilihat rohani ya kan akhirnya ke gereja. Biar dilihat rohani akhirnya melayani Tuhan. Tetapi yang Tuhan maksud di sini pengenalan akan muncul di dalam kualitas pribadi kamu mengenal Tuhan. Secara pribadi. Personally. Itu ibarat sepasang suami istri mengenal pribadi masing-masing dari antara mereka. Jadi ketika kita mau melayani Tuhan, hal yang harus kita perhatikan, kita harus setia. Dan mengucap syukurlah kalau kita memiliki atau menghadapi kondisi yang tidak baik dalam pelayanan. Contohnya seperti yang saat ini kita alami. Situasi sebenarnya sangat mendukung kita untuk kita enak-enakan di rumah, ya kan? Nih teman-teman yang hari ini tapping untuk pelayanan, harusnya kan Minggu siang enaknya tidur, ya kan? Ini kita tapping hari Minggu, guys. Jadi kita enaknya tidur, tetapi apa? Tetapi kita justru melayani Tuhan. Kita persiapkan semuanya ini untuk umat Tuhan. Nah, disinilah artinya kita bisa melihat inilah anak-anak yang setia kepada Tuhan ya kan. Revo, Gustav, Refli, ini saya sebutin satu-satu. Ada Septio, ada Desi, ada Boce. Siapa lagi di belakang tuh gak tahu. Tapi inilah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Di dalam situasi seperti ini kita justru akan memunculkan kualitas kesetiaan kita. Oh ada Lina juga ya Lina ya. Oke. Jadi bagaimana sudut pandang kita ketika kita melayani Tuhan dalam situasi yang gak baik? Kita mundur atau kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk menampilkan kualitas kamu sekalian. Kualitas kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan dalam melayani Tuhan. Itu hal yang kedua, setia dan dalam kebenaran. Kenapa? Kebenaran inilah yang akan membatasi kehidupan kita untuk kita bisa sejalan dengan maunya Tuhan. Kenapa kesetiaan harus ditutup di dalam kebenaran? Karena orang bisa setia untuk sesuatu yang gak benar. Kamu bisa setia kepada siapa? Kepada pasanganmu yang gak Kristen itu kan?
Iya kan? Kamu bisa setia kepada siapa? Kepada hal-hal yang gak baik. Tetapi kesetiaan di sini harus ditutup di dalam kebenaran. Kebenaran ini saya mau kasih batasan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya teringat satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa dengan cara apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih di hadapan Tuhan selain daripada dengan firman Tuhan. Jadi kesetiaan ini di dalam pelayanan betul-betul akan terlihat di dalam situasi yang tidak baik. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan kalau hari ini kita menjadi anak-anak yang setia. Termasuk teman-teman yang ada di rumah yang tetap menyaksikan tayangan ibadah ini sampai selesai. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Baik, lalu apa solusi dari semua permasalahan yang ada ini? Dari permasalahan yang kita melayani kadang kita terhambat dengan apa? Tadi penilaian orang. Yang kedua mindset. Sebagaimana mindset mengawali sebuah tindakan, mindset juga yang akan mendorong kita tidak melayani. Tergantung, kalau mindsetnya benar, kita akan melayani. Tetapi kalau mindsetnya salah, kamu dan saya tidak akan melayani. Jadi solusi dari permasalahan ini apa? Solusinya ada di ayat yang kelima. Kita akan baca sama-sama ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita melayani Tuhan. Kita perlu menguasai diri. Nah sekarang pertanyaannya. Seberapa ketat diri kamu menguasai diri kamu sendiri? Jawabannya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena saya dan kamu, kita semua adalah orang yang berdosa. Kita terjebak di dalam natur dosa. Lalu bagaimana kita bisa menguasai diri kita? Pertanyaan kan gitu. Kalau kita diminta untuk menguasai diri kita, tapi sementara natur dosa ada dalam diri kita, gimana caranya? Yaitu Mazmur 119, ayat yang ke-9. Kalau nggak salah ya, berarti benar. Coba. Mazmur 119, saya tiba-tiba keinget tadi ayat tadi. Oke. Saya akan bacakan deh. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Melayani Tuhan menuntut kehidupan yang bisa diteladani. Karena dengan keteladanan, apa yang kita lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tetapi natur dosa membuat kita gak bisa dengan sempurna memberikan keteladanan yang baik. Mungkin ada kalanya kita jatuh. Tetapi firman Tuhan sendiri kasih solusi. Yaitu suruh menguasai diri sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang sejauh mana kerinduan teman-teman untuk belajar firman Tuhan? Karena gak bisa atau gak ada cara lain untuk kita bisa hidup dan bisa menguasai diri kita tanpa firman Tuhan. Sejauh mana teman-teman setiap hari meluangkan waktu untuk baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sejauh apa? Saya gak tahu sejauh mana teman-teman lakukan hal itu. Tetapi hari ini untuk kita bisa tetap setia melayani Tuhan, untuk kita tetap bisa semangat melayani Tuhan, bahkan sampai akhir hayat kita nanti, kita tetap melayani Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu. Pokoknya gitu. Intinya sampai akhir kita melayani Tuhan. Jadi harus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan setiap hari. Kak, bawa Alkitab setiap hari dong. Bukan gitu maksudnya. Renungkan firman Tuhan itu adalah praktek hidupnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Enggak. Ketika kamu berkata-kata kepada seseorang, ketika kamu bercanda kepada teman kamu, apakah teman kamu tersakiti dengan perkataan kamu?
Atau kamu juga gak merasa bersalah ketika kamu ngomong kasar kepada teman kamu. Nah itu jadi batasan atau jadi hal yang harus kita perhatikan. Yang kedua, solusi yang Tuhan berikan melalui ayat yang kelima ini adalah sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Sama seperti poin yang di atasnya yang kita lihat bahwa Tuhan mau kita melakukannya dengan setia. Pengenalan kita kepada Tuhan membuat kualitas kesetiaan dan kepercayaan kita semakin absolut, semakin mantap. Sejauh mana kamu kenal Tuhan, sejauh itu juga kamu akan setia. Kalau kamu bisa setia sama pacar kamu, kenapa sih kamu gak setia sama Tuhan yang dia sudah mati buat kamu? Itu sangat gak fair. Sangat gak fair. Tetapi hari ini kita sama-sama belajar kesetiaan. Tuhan ingin lihat dari setiap anak-anaknya. Khususnya buat teman-teman yang ada di Youth of Calvary dan semua orang percaya. Kemudian yang terakhir, hal apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari hal-hal yang gak baik di dalam pelayanan tadi? Yaitu tunaikanlah tugas pelayananmu. Artinya kita harus selesaikan tugas pelayanan kita. Jangan berhenti di tengah jalan. Kak, udah gak sanggup lagi kak. Teman-teman pelayanan saya pada rese kak. Teman-teman pelayanan saya pada gak ngerti kondisi saya. Teman-teman saya menyakiti saya kak. Saya udah gak sanggup lagi kak. No, itu suatu hal yang tadi dikatakan firman Tuhan tidak baik. Tetapi kamu harus selesaikan pelayanan kamu. Kalau kamu sudah di awal memutuskan untuk melayani Tuhan, sampai akhir hayat kita harus selesaikan pelayanan ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kamu dan kehidupan saya. Pertanyaannya, do you really love Christ? Apakah kamu betul-betul mencintai Tuhan? Apakah kamu betul-betul sayang sama Tuhan? Karena cinta, percaya, kesetiaan, semuanya itu akan muncul. Dan ketaatan kita melakukan pelayanan itu akan muncul sejauh mana kita mengenal dan mencintai pribadi Tuhan Yesus Kristus. Melalui tentunya lewat firman Tuhan. Seberapa besar cinta kamu kepadanya. Sehingga kamu akhirnya bisa memprioritaskan mana hal yang membuat kamu jauh daripada Tuhan. Mana hal yang membuat kamu semakin mencintai Dia. Lebih dari apapun. Termasuk seharusnya melayani Tuhan ini membuat kita semakin mencintai Tuhan. Dan ini adalah tahapan yang harus kita lewati sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari ambil waktu sejenak untuk kita mengintrospeksi diri. Betul gak kita mencintai Tuhan Yesus Kristus sih? Betul gak sih kita sadar bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita? Tuhan lebih dulu mencintai kita. Sehingga Dia mau mati bagi dosa kamu dan saya. Dan apa? Dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita di dalam kehidupan yang kekal. Tentunya kata cinta ini sejatinya harus kita nyatakan melalui tindakan kita sehari-hari. Secara khusus akan dinyatakan melalui keputusan kita untuk melayani Tuhan. Bahkan di masa muda kita sampai nanti kita bertemu dengan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami belajar bersama-sama. Kami menyadari, kami disadarkan bahwa Tuhan menghendaki kami melayani-Mu. Sebab Tuhan sudah lebih dulu memberikan teladan kepada setiap murid-murid-Mu.
Tuhan sudah lebih dulu memberikan teladan kepada semua orang percaya untuk melayani. Kalau Yesus Kristus saja mau ambil peran sebagai hamba untuk melayani Bapa, siapakah kami Tuhan kalau kami gak mau melayani Tuhan melalui keberadaan gereja lokal di mana kami berada. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah anugerah Tuhan yang memampukan mereka untuk mengambil keputusan satu langkah lebih maju, mencintai Tuhan lewat tindakan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak mau dibatasi oleh penilaian orang, kami juga tidak mau dibatasi oleh siapa diri kami atau keterbatasan yang kami miliki, tapi kami mau melihat apa yang kami lakukan untuk pelayanan, itu kami lakukan untuk Tuhan saja. Tidak peduli orang mau mengatakan apa, penilaian apapun yang mereka berikan kepada kami. Tapi satu hal, kami lakukan itu karena kami mencintai Tuhan, karena kami kenal siapa Tuhan kami. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan jiwa kami dan memberikan kehidupan kekal bagi kami semua. Hamba berdoa secara khusus Tuhan untuk komunitas Youth of Calvary. Tuhan terus mampukan mereka semua dalam melayani Tuhan. Hamba berdoa buat Septio sebagai ketua dan semua rekan-rekan yang ada di dalam organisasi ini, di dalam wadah pelayanan ini. Biar Tuhan sendiri menolong mereka untuk mereka semakin giat melayani Tuhan. Di usia mereka yang masih muda, mereka bisa melayani Tuhan semaksimal mungkin dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami percaya, kami semua akan pakai semua daya dan usaha yang kami miliki untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan kami mau melayani Tuhan sampai akhir hayat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.